Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang kita bisa bertemu lagi pagi ini. Saudara, kita tadi sudah membaca ya ulangan pasal 14 ayat 3 sampai 23, lalu Matius 5, di Matius 15 ya, ayat 1 sampai berapa tadi? Sampai 18 ya kalau nggak salah ya. Nah, Saudara, judul renungan kita hari ini adalah ritual versus kasih agape. Ya. Saudara, tadi kalau saudara menyimak ya ulangan pasal 14 tadi, ayat 8 saudara ya, dijelaskan tidak boleh lo makan babi, saudara. Nggak boleh makan babi. Itu nggak koser itu nggak halal ya. Perintah terhadap orang Yahudi kan begitu. Lalu ayat 9 juga sama, saudara. Makanan laut itu yang koser itu yang bersirik dan bersisik. Jadi seperti udang itu nggak ada siripnya gitu ya. Cumi, kepiting, lobster itu nggak koser, nggak halal gitu loh. Nah, tetapi banyak pendeta kan menyampaikan halal, nggak apa-apa kan yang masuk ke mulut, masuk ke perut, dibuang ke jamban. Ya tadi Matius 15 ayat 17 ya. Ya memang betul. Jadi perjanjian baru menjelaskan kepada kita boleh yang najis itu yang dari dalam diri kita keluar, bukan yang dari luar ke dalam. Tapi masih di pasal yang sama, saudara, masih di pasal 14 ya, ulangan pasal 14, ayat yang ke-22. Nah, saya baca ya. Ulangan 14, pasal 22 saya baca ya, saudara ya. Masih di pasal yang sama nih, ulangan 14, ayat 22. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan sepersepuluh dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Nah, saudara, kalau bicara masalah persepuluhan, pendeta seringkali agak beda ya. Yang ayat 8, ayat 9 bisa menjelaskan, "Loh, itu kan hukum Torah, perjanjian baru, nggak gitu, boleh makan babi." Tapi masih di pasal yang sama yang ayat 22-nya, ya kalau persepuluhan ya harus, nggak boleh nggak. Saudara ngerti nggak di pasal yang sama yang atas boleh makan babi, yang bawah nggak boleh nggak persepuluhan. Coba saudara, agak ini nggak berpikir kita agak berbeda nggak saudara? Hukumnya masih di pasal yang sama loh saudara. Ya, saudara makanya kita mesti mesti belajar firman itu dengan teliti saudara. Ya saya membacakan dari 2 Korintus 3 ayat 6 ya. Saya bacakan 2 Korintus 3 ayat 6 untuk kita semua. Ya 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi saudara 2 Korintus 3 ayat 6 ini adalah perkataan Rasul Paulus ya kepada jemaat di Korintus. Jadi ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan suatu perjanjian yang baru. Tidak tertulis dari hukum yang tertulis, tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Jadi saudara, Rasul Paulus menekankan, kita ini pelayan perjanjian baru. Kita ini hidup tidak terdiri dari hukum yang tertulis, hukum Torah tadi yang kita baca di ulangan tadi. Tetapi kita dari hukum roh. Apa itu hukum roh, saudara? 1 Yohanes 4 ayat 8 katakan Allah adalah kasih. Yohanes 4 ayat 24 Allah adalah roh. Ya, Yohanes 4 ayat 24 Allah adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus dalam roh dan kebenaran. 1 Yohanes 4 ayat 8 Allah adalah kasih. Allah adalah roh, Allah adalah kasih. Jadi roh itu yang dimaksud adalah kasih itu. Jadi kepenuhan roh, kepenuhan kasih. Buah roh, buah kasih. Kita bukan dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Jadi kita dari kasih. Jadi memang betul makan babi boleh, ya boleh. Kecuali punya darah tinggi, punya kolesterol ya sebaiknya jangan. Ya kan? Makan udang gimana? Ya boleh. Tetapi kalau punya kolesterol sebaiknya jangan kan hanya begitu dong. Lalu perpuluhan bagaimana? Boleh nggak dilakukan? Ya boleh. Tapi boleh nggak dilakukan? Ya boleh. Jangan sampai kamu berkata seperti di Matius tadi ya, Matius pada di pasal berapa yang kita baca, Matius 15 ya. Jangan sampai kamu katakan kepada orang tua kamu, uang yang untuk memelihara engkau sudah aku berikan ke bait suci, aku nggak bisa lagi memelihara engkau. Jadi aku udah bebas dari harus memelihara engkau. Coba saudara. Itu kan sebuah apa ya, sebuah permainan permainan yang dilakukan orang-orang zaman dulu, saudara. Dan Tuhan mengatakan kamu ini apa perintah Allah kamu ini kan dengan adat istiadat ya. Ketika murid Yesus tidak membasuh tangan dulu sebelum makan kan adatnya harus membasuh tangan. Lalu dia bilang, guru muridmu kok nggak basuh tangan? Terus Yesus bilang, loh makanan ini kan dimakan masuk ke perut, dibuang ke jamban. Nah, seringkali adat itu kamu gunakan, tetapi perintah Allah kamu tidak lakukan ya. Matius 15 tadi kan ayat yang ke ini ya, saudara ya. Saya baca dulu nih Matius 15 ayatnya yang keempat nih. Nah, dan Yesus ngomong nih, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Terus ayat 5, tetapi kamu berkata, ini Yesus ngomong kepada orang Farisi ya, yang menegur kok muridmu nggak membasuh tangan katanya. Barang siapa berkata kepada bapak ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya dan ibunya. Lalu dibilanglah sama Tuhan Yesus, hai orang-orang munafik. Tuh, saudara. Jadi hukum yang tertulis itu seringkali dimainkan dari zaman dulu pun sudah dimainkan. Ini aku udah kasih nih uang yang untuk orang tuaku, udah tak kasih ke bait suci, aku udah nggak wajib lagi ke orang tuaku. Hei kamu orang munafik, begitu saudara.
Ya, jadi kita dari hukum, bukan lagi hukum yang tertulis, saudara, tapi hukum roh, hukum kasih. Jadi kalau saudara, dengan keterbatasan saudara, punya anak yang mesti dibiayai sekolahnya, punya orang tua yang mesti dibiayai sekolahnya, nggak bisa persepuluhan, apa dosa? Ya enggak lah. Terus saudara nggak punya tanggungan apa-apa, uangnya banyak, cuma ngasih sepersepuluh, gimana? Ya nggak boleh, harus lebih. Ya kan, di mana kasihnya? Nggak, gajinya 100 juta, merasa udah ngasih 10 juta udah cukup nih, udah perpuluhan. Ya nggak begitu. Nah, kita nggak diatur dari hukum tertulis lagi, saudara, dari hukum kasih. Kalau nggak mampu perpuluhan gimana? Ya kalau memang hidupmu bener, nggak poya-poya, udah diatur sedemikian rupa, masih nggak cukup, nggak perpuluhan, ya nggak apa-apa. Justru kamu malah harus dibantu. Nah, kita jarang ketemu pendeta yang bisa ngomong begini. Ya, bahkan dulu saudara ketika saya pernah bergabung di salah satu gereja besar, hamba Tuhannya bilang sama saya kan termasuk baru ya waktu itu, mungkin baru 2 bulan lah ikut. Dan hamba Tuhannya bilang gini sama saya, di sini kalau ada yang mau konsulin sama saya, masih di waktu itu saya masih muda ya. Kalau ada yang mau konsulin sama saya, pasti pertama yang saya tanya dia perpuluhan apa enggak, itu kata hamba Tuhannya. "Loh, kenapa Pak?" Ya kalau nggak perpuluhan kan berarti dia nggak nuruti firman. Apalagi kalau konsulin masalah ekonomi, dia nggak perpuluhan, dia saya suruh perpuluhan dulu karena masalahnya ada di situ. Dulu saya ngangguk-ngangguk aja, iya juga ya. Tapi setelah saya belajar, ya nggak begitulah. Bukan seperti itulah isinya. Kita ini dari hukum hukum kasih. Bukan berarti sekali lagi bukan berarti nggak boleh perpuluhan ya. Boleh, lebih boleh juga. Kalau enggak, ya boleh juga. Dari kasih yang ada dalam hati saudara itu loh, roh yang ada dalam hati saudara itu loh yang mengatur begitu. Ya, kita baca juga saudara Yohanes 4 ayat 1 sampai 2 saya yang bacakan ya. Yohanes 4 ayat 1 dan 2. Percakapan dengan perempuan Samaria ya. Ini judul ini yang memberikan kan LAI ya. Boleh dibaca, artinya hanya sekedar kita ngerti konteksnya. Tapi mesti teliti juga, kadang nggak pas juga. Tapi yang ini pas ya. Yohanes 4 ayat 1 dan 2. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Coba saudara, kalau saudara memahami ini. Yesus tidak membaptis, karena Yesus adalah keturunan Daud, keturunan Yehuda. Yang boleh membaptis adalah keturunan Lewi. Salah satunya Yohanes Pembaptis, ya. Dari Lewi, Harun, lalu Zakaria, lalu Yohanes Pembaptis. Boleh membaptis, tapi Yesus nggak boleh membaptis. Karena Yesus bukan orang Lewi. Tapi coba ayatnya katakan, murid-muridnya membaptis. Aneh nggak saudara? Yesusnya nggak membaptis, tapi muridnya membaptis. Apakah 12 murid Yesus itu suku Lewi? Saya rasa kan enggak. Jadi apa bedanya saudara? Bedanya adalah Yesus itu adalah penggenapan hukum Taurat. Murid-murid Yesus itu pelayan perjanjian baru. Jadi murid Yesus boleh membaptis. Jadi saudara mengerti ya, hukum-hukum yang kita baca di ulangan tadi, itu hukum Torah. Asal-usul bagaimana perjanjian baru lahir. Jadi bukan ada yang salah dengan hukum itu, tetapi kita mengikuti hukum perjanjian baru, karena kita adalah pelayan-pelayan perjanjian baru, gitu, saudara. Jadi kita jangan bingung ya, kalau mungkin banyak perdebatan tentang perpuluhan, intinya adalah boleh, tapi tidak juga boleh. Jangan sampai kita bilang saya udah perpuluhan, jadi saya nggak perlu pelihara lagi orang tua saya. Itu nggak boleh. Itu loh saudara ya. Nah saudara, perpuluhan juga ditekankan dalam ulangan 26 ayat 12 misalnya ya. Lalu Maleakhi 3 ayat 10. Tapi kalau saudara teliti, baca ayatnya di situ, selalu ada kata supaya loh saudara. Supaya apa perpuluhan itu? Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ya. Itu Maleakhi 3 ayat 10. Lalu ulangan 26 ayat 12, perpuluhan itu diberikan kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda supaya mereka dapat makan. Itu saudara baca ulangan 26 ayat 12. Maleakhi 3 ayat 10. Nah sekarang kalau kita perpuluhan supaya apa? Kalau gereja saudara berdiakonia, ya harus saudara lebih dari 1/10. Satu jangan dibagi 10, satu dibagi 5 kalau perlu. Satu dibagi 2. Tapi kalau gereja kita nggak melakukan supaya seperti yang di ulangan 26 ayat 12 gimana? Ya kasih uangnya ke Damaris, kasih uangnya ke Embun Pagi. Saudara berangkat ke panti asuhan, saudara cari orang sakit. Gitu, kita ini hukum yang kasih, saudara. Ya, saudara baca nanti ya, ulangan 26 ayat 12. Maleakhi 3 ayat 10. Ada kata supaya dua-duanya di situ. Yang ulangan 26 ayat 12 supaya mereka dapat makan. Yang Maleakhi 3 ayat 10 supaya ada persediaan di rumahku. Gitu, saudara. Jadi sekali lagi persembahan itu harus diatur dalam hati kita, dalam kasih kita, saudara. Ya, gereja kita masing-masing butuh uang untuk bayar persembahan kasih hamba Tuhan, bayar AC, bayar listrik. Ya harus kita persembahkan uang kita. Tapi bagi mereka yang kesulitan, jangan merasa berdosa kalau nggak bisa kasih 1/10, 1/10 gitu, saudara. Nah, jadi saudara, jelas ya saudara ya. Jadi maka kita harus memahami kita ini pelayan-pelayan perjanjian baru yang bukan terdiri dari hukum tertulis, tetapi dari hukum kasih. Makanya ketika saudara saudara mendengar nama Yesus, Yesus gitu ya, nama Yesus. Coba saudara cek apa yang ada di pikiran kita ini, saudara. Oh, nama Yesus. Begitu saya dengar nama Yesus, Pak, saya ingat Yesus itu menolong saya, Pak. Yesus itu baik. Yesus itu mengerti hati saya. Yesus itu eh, menghibur saya. Yesus itu mengasihi saya. Yesus itu membuat saya kuat. Kalau kita dengar nama Yesus, saudara, coba dicek. Apakah benar isinya cuma tentang saya, tentang saya, tentang saya? Jangan-jangan salah pikiran kita tentang Yesus itu. Kalau kita udah 30 tahun ikut Yesus, lalu dengar nama Yesus yang ada, oh Yesus itu berharga buat saya. Oh saya itu
ditolong Yesus. Hanya itu tok begitu. Apa nggak pernah nyangkut nih Matius 25 ayat 36 sampai 46, Yesus suruh kalau ada orang sakit kamu datang, kalau ada orang di penjara kamu perhatikan mereka, kalau ada orang susah kamu tolong. Apa begitu dengar nama Yesus yang ada di pikiran kita cuman oh Yesus itu menolong saya, terus begitu terus. Apa selama 30 tahun kita jadi orang Kristen kita nggak pernah baca Galatia 2 ayat 10. Itu pikiran Paulus terhadap Yesus kan? Kita harus memperhatikan orang miskin. Apa kita nggak ngerti Yakobus 1 ayat 27? Ibadah yang sejati itu mengundang yatim, yatim dan janda dalam kesusahannya. Kenapa setiap dengar nama Yesus kok untuk saya, untuk saya, untuk saya? Padahal Yesus bilang waktu kamu kasih makan orang susah, itulah aku. Waktu kamu mengunjungi orang di penjara, itulah aku. Waktu kamu datengin orang sakit, itulah aku. Ya kan, Matius 25 itu kan, ayat 36 sampai 46 ya, dari ayat 31 sebetulnya. Jadi coba latih pikiran kita semua saudara. Ketika dengar nama Yesus, ingat orang susah, ingat orang sakit, ingat orang di penjara. Kan Yesus yang bilang, ketika kamu ngasih makan orang yang lapar, itulah aku. Berarti dengar nama Yesus, oh orang yang lapar. Ingat begitu saudara. Dengar nama Yesus, oh orang yang di penjara. Dengar nama Yesus, ingat saudara, orang-orang yang susah. Itu udah pasti benar. Ketimbang kita ngikutin pikiran orang. Ya. Apa menurut saudara gambar Yesus yang bawa domba, bawa tongkat, pakai selendang begitu, yakin itu Yesus saudara? Coba, ketika dengar nama Yesus, visualisasi otak kita ke situ pasti. Padahal beda loh pakaiannya kan. Ingat orang yang sakit pendarahan yang megang ujung jumbainya Yesus, itu gambarnya nggak ada ujung jumbainya loh. Berarti salah pakaiannya. Iya mas, pakaiannya salah, tapi wajahnya kan benar. Emang saudara yakin itu wajahnya benar? Coba dari mana coba? Ingat loh saudara, itu tahun 30 Masehi kan? Yesus lahir sekitar tahun 3 sebelum Masehi, pelayanan sampai tahun 30-an. Beberapa ribu tahun yang lalu. Jadi dengar nama Yesus, visualisasinya ganti, jangan ke gambar-gambar begitu. Ya, bukan nggak boleh, bukan, tapi latih pikiran saudara, latih apa yang ada di pikiran saudara, taruhlah pikiran dan perasaan yang ada dalam Yesus Kristus. Ya, di Filipi ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh juga pikiran dan perasaan yang ada dalam Yesus Kristus. Pikiran Yesus Kristus itu apa, saudara? Ya mengasihi orang-orang yang berdosa, terus memberkati orang-orang yang susah. Perasaannya itu apa? Perasaannya itu ya, ya yang dijelaskan dalam Matius tadi, saudara, Matius 25, Yakobus 1 ayat 27. Hal-hal seperti itu harus kita latih, saudara. Supaya jangan ketika dengar nama Yesus, oh Yesus itu ini saya terus tentang kita terus timbulnya egois. Padahal Yesus saja bilang anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi kita bisa bilang, oh Yesus yang bikin aku kaya. Oh Yesus yang bikin aku begini. Bukan nggak boleh, boleh. Orang yang penuh kasih nggak akan main-main dalam bekerja. Ya ujung-ujungnya kaya juga. Tapi ingat, banyak juga orang nggak kenal Yesus kan kaya juga kan. Nah, banyak juga orang sungguh-sungguh ikut Yesus nggak kaya juga kan. Coba pikir baik-baik. Apakah saudara yang nggak kaya ini karena saudara nggak sungguh-sungguh ikut Yesus? Wah enggak lah, wong saya sungguh-sungguh kan. Saudara bisa jawab begitu kan. Tapi apakah saudara orang yang kaya itu juga pasti sungguh-sungguh ikut Yesus? Wong agamanya itu belum tentu Kristen. Ya kan? Jadi saudara kita harus ngerti pikiran dan perasaan yang ada dalam Yesus Kristus itu saudara. Ya. Jadi pikiran Yesus itu pasti tercermin dalam apa yang kita baca. Nah, masalahnya sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, kita nggak ngikuti pikiran dan perasaan yang ada dalam Yesus Kristus. Kita ikuti pikiran dan perasaan kita sendiri. Jadi Yesusnya yang ada di pikiran saudara, belum tentu Yesus yang sebenarnya. Wah, kok gitu Mas? Ya iya, belum tentu saudara. Kalau saudara mau pikiran yang ada dalam saudara itu benar-benar Yesus yang sesungguhnya, ya lakukan firman-Nya. Firman apa? Ya itu tadi. Apa saudara? Yang pertama hukum kasih pasti ya, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ayat 37 kan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu. Lalu ayat 39-nya kasihlah sama manusia seperti diri sendiri. Ya ayat 38 kan jelas dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi saudara isinya apa? Agapelah kepada Tuhan Allahmu, agapelah kepada sesama manusia. Itulah pikiran dan perasaan Yesus kan yang tercermin dalam hukum kasih yang dia berikan. Lalu apalagi saudara? Yang kedua ya bisa juga dari sini saudara dari mengampuni kan yang ada di Matius 6 ayat 15 ya. Kalau kamu tidak ngampuni, Bapamu tidak ngampuni. Jadi kamu harus ngampuni. Nah, jadi puluhan tahun ikut Yesus harus bisa mengampuni semua orang. Ya, Matius 6 ini ayat 9 sampai 13 itu doa Bapa kami, Saudara. Ayat 14-nya dikatakan kalau kamu mengampuni, Bapamu mengampuni. Ayat 15-nya kalau kamu nggak ngampuni, Bapamu nggak ngampuni. Jadi bukan ritual, tetapi kasih. Ya, kasih yang ditekankan dalam apa? Dalam hukum kasih. Tadi Matius 22, 3, 7, 9. Dalam hal mengampuni, Matius 6 ayat 15. Dalam hal mengasihi musuh, Matius 5 ayat 44. Kalau berdoa, doakanlah musuhmu minta berkat bagi mereka. Ya kan, Saudara? Lalu memberkati orang lain, Matius 25, 3, 3, 3, 1 sampai 46. Kalau kamu lihat orang susah itu aku. Kamu kasih makan orang susah itu aku. Jadi kalau kamu mencari Yesus, cari orang susah. Cari orang yang sakit, cari orang yang di penjara, cari orang yang di panti asuhan. Itu saudara. Jadi gereja mengajarkan ini nggak saudara? Kebanyakan enggak. Cari Yesus kemana? Ke gereja. Tapi gimana saudara? Dapat nggak Yesusnya? Belum tentu. Kebanyakan dapat yang ada di pikirannya. Tapi kalau saya ngajarkan cari Yesus di mana? Cari Yesus di panti asuhan. Cari Yesus di mana? Di orang sakit. Cari Yesus di mana? Di penjara. Kok bisa begitu? Yaitu Matius 25 ayat 31 sampai 46. Waktu kamu kasih makan orang lapar, itulah aku, kata Yesus. Itulah aku. Ini udah jelas, itulah Yesus. Kenapa? Kenapa kalau orang ke gereja belum tentu ketemu Yesus? Nah ini saudara, kenapa orang kalau ke gereja belum ketemu Yesus? Karena macam-macam motivasinya datang ke gereja. Belum lagi ajaran yang diajarkan belum tentu sesuai dengan firman. Tetapi kalau orang datengin orang sakit,
dengan kontinu, ya dengan terus menerus maksudnya. Saudara coba cek, orang kalau datengin orang sakit itu pasti isi hatinya pasti kasih Yesus. Apa alasannya coba saudara? Kok rajin datengin orang sakit? Alasannya karena dia punya kasih Yesus. Jadi memang dia bertemu Yesus, makanya dia melakukan itu. Orang ke panti asuhan saudara, secara kontinu. Apa saudara? Udah pasti hatinya adalah hati Yesus. Maka memang dia ketemu Yesus setiap hari gitu loh saudara. Jadi kalau saudara kasih makan orang lapar, terus kasih makan orang sakit, kunjungi orang sakit, itu memang saudara sebenarnya sudah ketemu Yesus. Tapi kalau 30 tahun saudara jadi orang Kristen, semuanya, oh Yesus tuh penolongku, oh Yesus tuh iniku, oh Yesus tuh iniku, iniku, iniku. Loh, Bapak udah diakonia belum? Ya belum sih, tapi saya udah perpuluhan ke gereja. Hati-hati saudara. Bisa-bisa salah dalam pikiran saudara itu. Karena kalau saudara ketemu Yesus, masa sih hati Yesus yang di Matius 25 itu nggak bikin saudara tergerak? Kalau saudara ketemu Yesus, masa sih pikiran Paulus di Galatia 2 ayat 10 tentang Yesus itu nggak saudara lakukan? Kalau saudara ketemu Yesus, masa sih pikiran Yakobus tentang Yesus, Yakobus 1 ayat 27 itu nggak kita lakukan? Ya saudara, itu kan saudara. Jadi mulai sekarang, ayo saudara, kita mesti mesti cek pikiran kita tentang Yesus itu bener nggak? Jangan-jangan aku ini aku ini memandang Yesus sesuai dengan yang apa aku mau aja. Jangan-jangan seperti itu. Jadi kita harus koreksi ya saudara ya. Nah saudara, sebelum kesimpulan saya pernah membaca tadi malam saya membaca di Yohanes saudara ya sebentar. Nah, Yohanes 13 ayat 36 sampai 38 saudara. Jadi saya sangat menyukai Yohanes pasal 13 ini saudara. Karena ayat 35 itu berkata, kamu akan disebut muridku kalau kamu saling agape, saling mengasihi. Lalu ayat 34-nya, inilah perintahku supaya kamu saling agape. Itu adalah jawaban dari amanat agung. Ya, amanat agung kan mengatakan bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu Yohanes menjelaskan kamu disebut murid kalau kamu saling agape. Lalu amanat agung kalimat berikutnya, dan jadikanlah semua bangsa muridku dan sorry, tunggu saudara. Tadi amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Nah, Yohanes 13 ayat 34 berkata, perintahku inilah perintah baruku kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi perintah tentang kasih itu saudara, itu adalah amanat agung, ya, amanat agung untuk kita lakukan. Nah, yang unik adalah Yohanes 13 ayat 36 sampai 38 saudara. Jadi Yohanes 13 ayat 36 sampai 38 ini saya bacakan ya saudara ya. Ini sangat menarik saudara. Ya. Ini adalah perkataan Yesus kepada Petrus. Yohanes 13 ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau? Aku akan memberikan nyawaku bagimu, oh, saudara. Petrus, loh kenapa aku nggak bisa ikut engkau Yesus? Aku mau kasih nyawaku bagimu. Dengan kata lain, kenapa aku nggak bisa ikut engkau Yesus? Aku agape kepadamu. Kan memberikan nyawa, saudara. Berarti kasihnya sudah agape, loh, saudara. Yang Petrus sampaikan kepada Yesus. Lalu Yesus jawab ayat 38 ya, Yohanes 13 ayat 38. Nyawamu akan kau berikan bagiku, tanda tanya. Jadi Yesus nggak percaya. Nyawamu akan kau berikan bagiku, Petrus. Yesus nggak percaya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi Yesus ngomong, aku pergi tempat aku pergi, kamu nggak bisa ikut aku, Petrus. Terus Petrus bilang, lu aku ini agape kepadamu, kok aku nggak bisa ikut? Agape gimana? Sebelum apa namanya? Sebelum ayam berkokok, kamu udah 3 kali nyangkal aku. Kamu tuh belum agape. Karena kamu belum agape, kamu nggak bisa pergi ke tempat di mana aku mau pergi. Itu saudara. Jadi kalau saudara mau berada di mana Yesus berada, sekarang juga mau di Firdaus, Yesus sekarang di Firdaus, kita juga mau di sana, saudara harus agape. Kita belum mati, tapi kita bisa berada di mana Yesus berada kalau kita agape. Jadi Yohanes 13 tadi itu saudara, ya, luar biasa. Nah, baru Yohanes pasal 21 kalau saudara membaca, itu adalah Yesus menampakkan diri kepada muridnya setelah Yesus bangkit dari kematian. Baru Yohanes 21-nya Yesus katakan, Petrus, apakah kamu agape kepadaku? Kan waktu itu kamu bilang tuh kamu agape kepadaku. Waktu sebelum aku disalib. Nah, sekarang aku udah bangkit, aku nanya ke kamu Petrus, apa kamu sudah agape kepadaku? Apa jawab Petrus, saudara? Tuhan, aku pilih ya kepadamu. Ditanya lagi yang kedua kali sama Tuhan Yesus kepada Petrus, Petrus, apakah kamu sudah agape kepadaku? Belum Tuhan, aku pilih ya kepadamu. Yang ketiga Tuhan Yesus bertanya lagi, Petrus, apa kamu pilih ya kepadaku? Lalu Petrus menjawab, iya Tuhan, Engkau tahu segala sesuatunya, aku masih pilih ya kepadamu. Tapi di ayat selanjutnya, Tuhan Yesus bilang, nanti tanganmu diikat, kamu dibawa ke tempat di mana kamu nggak mau, kamu menyerahkan dirimu bagiku, nanti kamu agape, nanti kamu bersama dengan aku. Tapi intinya apa saudara? Intinya kasih agape yang ada dalam Yesus Kristus itu. Yesus itu pokok anggurnya, Yesus adalah kasih agape, kita rantingnya, kasih kita harus sama, kasih tanpa pamrih. Kalau ranting kita melekat pada pokoknya, maka ranting itu berbuah. Yesus adalah pokok kasih agape, kita rantingnya, maka kita juga punya kasih yang sama, maka kita berbuah. Buah-buahnya apa? Ya buah-buah roh, buah-buah kasih. Kalau Yesus agape tapi kasih kita bukan agape, ya kita nggak bisa berbuah. Ya orang beda kasihnya gimana mau berbuah ya kan? Jadi saudara, kita harus kasih agape, kita harus mengasihi orang susah, mengasihi orang yang menyakiti kita. Itu saudara. Ya, saya berikan kesimpulan ya saudara. Yang pertama saudara, kesimpulan yang pertama, satu, kita sudah bebas dari ritual. Ya, tidak ada satu ritual pun yang harus kita lakukan. Tetapi ingat, kita hidup dari hukum
kasih, hukum roh, ya saudara ya. Jadi bukan hidup yang tidak teratur, tetapi hidup justru lebih teratur daripada hukum yang tertulis, karena roh itu yang mengatur hidup kita. Ya, satu kuncinya, yaitu hiduplah dalam kasihnya Yesus, bukan kasihnya yang lain-lain, tapi standarnya kasihnya Yesus. Yang melekat pada kasihnya Yesus, maka kita berbuah. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, jika mau hidup dalam Firdaus Tuhan sejak sekarang, jika mau tinggal di Firdaus bersama Yesus sejak sekarang, hiduplah dalam kasih agape, supaya di mana Yesus berada, kita berada. Ya. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, waktu saudara dengar nama Yesus, pikirkanlah Matius 25 ayat 31 sampai 46. Waktu saudara dengar nama Yesus, ingatlah anak yatim, ingatlah orang sakit, ingatlah orang di penjara, ingatlah orang yang lapar. Mereka yang saudara kasih makan, merekalah sebetulnya Yesus itu. Ya, bukan secara fisik mereka Yesusnya, bukan, tapi Yesus yang bilang, waktu kamu kasih orang lapar itu makan, itulah aku, kata Yesus. Jadi ingat nama Yesus, ingat orang yang tidak bisa makan, saudara cari orang yang tidak bisa makan, orang yang susah, saudara kasih makanan. Ya, saudara ya. Oke, saudara, belajarlah berbagi, berdiakonia, sekalipun kita masih kurang. Karena semua itu pasti Tuhan akan cukupkan. Ya, amin, saudara. Itu saja yang saya bisa bagikan kepada kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa.